Yang kedua, nasib Nagari Nanggalo ini adalah masyarakat Nagari Nanggalo itu sendiri di bawah kepemimpinan. Oleh sebab itu, saya berharap setelah nanti terpilih, tidak ada lagi nomor urut 1 sampai 5 yang adalah Nagari Nanggalo. Nah, terakhir kami masih berharap, nah, sebagai tugas kita di bidang politik, stabilitas daerah, kami yakinkan bahwa di kabupaten itu tidak ada lagi 01, 02, dan 03. Karena itu pasti rancang beberapa wali nagari yang bermasalah. Itu seringkali karena wali nagari itu dulu 01 itu dihujat bersama-sama kami, karena itu tidak akan yang bisa mengalahkan wali apa segalanya, dan itu adalah perbuatan dia sendiri, bukan karena pilihannya. Milih Pak Gubernur, milih Gubernur itu kita hilangkan tanggung jawab. Selanjutnya untuk hari ini, karena kita dikasih tugas masalah panelis, jadi saya juga baru tahu dari Pak Pihak. Mungkin panitia nantinya membatasi berapa lama waktu. Ya, saya bertugas di Pemerintah untuk membenahi pasar kawasan. Itu sangat rumit. Ini jujur kadang-kadang, kan kira kita malah kena namanya mutai. Makanya 147 itu menyatakan katakanlah kebenaran itu. Kenyataan yang ada setelah kita luluskan, setelah kita rapikan, bahkan orang jualannya berjalan. Tantangan dan problema bagaimana nanti ya wali nagari dalam persoalan ini. Nah, bagaimanapun pasar adalah pusat dari perekonomian rakyat. Bahkan saya waktu itu setelah habis daripada pasar Tarusan yang di dalam Mande, itu juga saya yang mengawali dengan dana TP dari Kementerian Perdagangan. Itu Pak Adiana Agung 2012. Persoalan-persoalan mendasar tadi itulah, setelah itu selesai kami ingin bangun yang di dalamnya lebih baik, karena sekarang itu sudah kalau menurut kami tidak layak lagi yang di dalam. Berikan syukur kepada Allah dan selalu berikan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita sudah berikan hidayahnya dalam upaya melaksanakan sebuah kegiatan yang betul-betul memberikan sesuatu kebaikan di kemudian hari. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai pemandu acara pada kesempatan hari ini untuk pelaksanaan penyampaian visi misi bagi calon kandidat wali nagari Nanggalo tahun 2021. Baik, kita sapa pada kesempatan ini kita sudah ada hadir panelis kita. Yang sebenarnya ada 3 orang panelis yang kita undang. Pada kesempatan ini kita sudah undang yang hadir pada saat ini adalah Pak Ardi Dharma Putra. Beliau adalah dari Kesbangpol. Beliau kalau nggak salah Kabak ya Pak ya? Beliau adalah Kabak. Kalau dibagi kawan-kawan di Painan, ini beliau sudah tidak asing lagi. Ini beliau adalah Kabak Kesbangpol yang telah melihat, mengamati, kemudian menganalisa bagaimana perkembangan politik di Pesisir Selatan. Baik, selanjutnya kita sudah hadir, kita sapa juga nih Pak Lagi dari Kecamatan kasih pemerintahan di Kecamatan Kutubes Tarusan. Nanti beliau mungkin akan menggali apa-apa saja muatan poin-poin daripada visi misi dari bangsa kandidat kita masing-masing. Baik, sebenarnya ada satu lagi, selamat datang Datuk. Ini juga kita sapa Datuk dari Ketakan, juga Pak Wali, kemudian juga teristimewa kepada seluruh kandidat kita ini merupakan sebuah
putra-putra terbaik bagi negari Nanggalo. Baik, kita berikan juga aplaus kepada seluruh tokoh masyarakat kita terutama Bamus. Ini beliau sudah hadir, ini merupakan sebuah komitmen Bamus untuk bersama-sama masyarakat, bersama-sama kita di negara ini. Beliau memberikan support sama panitia untuk betul-betul kita laksanakan kegiatan ini dengan serius dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat kita semua. Kemudian juga kita undang, ini juga sudah hadir tokoh masyarakat, ini sudah beberapa orang ya. Sudah hadir, ini merupakan bentuk antusiasnya masyarakat kita, tokoh masyarakat kita menghadiri bagaimana nanti penyampaian visi-visi dari para calon-calon wali negari Nanggalo siapa yang akan dipilih pada tanggal 8 Juni 2021. Kemudian baik itu sudah kita sapa, kita sekarang kembali nih kita lihat sudah kandidat kita 5 orang, kita akan tanya dulu satu-satu, mungkin ada sebagian yang belum terlalu jelas. Ini adalah kandidat nomor 1, beliau namanya Putra Tulamin. Beliau ini tinggal di Kalwe, tapi lebih dekatnya di bagian Marian. Kemudian profil beliau ini sudah ada yang baca, ini kita sudah pampangkan penelitian lewat beliau beberapa titik. Beliau juga sudah pernah kerja di sebuah PPR di Terusan. Kemudian yang berikutnya nih, yang kandidat nomor 2 ini adalah Ade Rizani Putra. Beliau ini cukup banyak juga pengalaman, mulai daripada bentuk diklat-diklat latihan dalam sarjana hukum. Kemudian pengalaman terakhir beliau adalah sebagai sekretaris negari Nanggalo. Kemudian juga ini Bapak Iswendi, beliau juga seorang pengusaha dan berbagai banyak pengalaman, pernah kerja juga di PLN berapa periode. Kemudian dan pengalaman yang lainnya kita juga pernah gali, walaupun tidak ditulis dalam profil, pernah menyampaikan kepada dia bahwa tapi tidak tertulis. Beliau juga pernah pengalaman di LPMN di Kota Padang. Kemudian ini sebelah lagi ada Pak Yunendi, ini kandidat ke nomor 4. Beliau ini juga punya pengalaman yang hampir sama dengan kandidat 01. Beliau juga punya pengalaman pernah mengelola BPR Terusan. Dan selanjutnya di kandidat nomor 5, ini juga tidak kalah banyak pengalamannya. Beliau juga seorang pengusaha, kontraktor, dan beliau ini juga banyak berbagai sudah pernah beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah bekerja sama beliau. Baik, mungkin itu profil singkat ya yang kita sampaikan. Nanti silakan Mas kandidatnya. Nanti panelis yang akan menanyakan, menggali mungkin dari Bapak Kesbangpol atau menggali bagaimana kebijakan-kebijakan politik tentang bagaimana membangun keharmonisan ketertiban di negari. Ada juga dari kasih pemerintahan. Ini nanti akan menggali juga bagaimana ilmu pemerintahan, tata kelola administrasi di dalam negara. Dan sebenarnya kita ada undang lagi nih TPMKB. TPMKB ini mudah-mudahan ini sebenarnya nanti kita menggali bagaimana cara menganggarkan segala bentuk mata anggaran ya. Ini kan lebih paham beliau yang di TPMKB. Tapi mudah-mudahan nanti akan bisa diakomodir oleh Bapak Legi dari pemerintahan kecamatan. Aku berdiri jadi pandu ibuku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Visi dan misi calon wali negari Nanggalo nomor 1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan negari. Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis perencanaan pembangunan dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi wali negara terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama anggota BAMUS. Berdasarkan peraturan di atas serta dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam nagari tentang pembangunan nagari yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan juga RPJMD Kabupaten, maka visi pembangunan untuk nagari Nanggalo harus diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun visi saya sebagai calon nomor 1 yaitunya terwujudnya pemerintah nagari yang bermartabat, sejahtera dan mandiri. Pada visi ini terdapat 3 kunci kata, yaitunya bermartabat, sejahtera dan mandiri. Masing-masing kata kunci tersebut dapat diperjelas sebagai berikut. Bermartabat bermakna terlaksananya tata kelola pemerintahan dan tatanan masyarakat yang baik, serta memiliki moralitas yang tinggi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan pemerintahan. Sejahtera merupakan refleksi berkurangnya masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana prasarana penunjang ekonomi masyarakat dan juga infrastruktur lainnya. Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan mutu pelayanan yang profesional dan transparan, meningkatkan kualitas hidup beragama, beradat, berbudaya, dan serta berbangsa dan bernegara. Kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis ekonomi dengan pemanfaatan potensi nagari. Kemudian meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan penataan kawasan dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan ke dalam agenda prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dengan berbagai life skill. Yang kedua, revitalisasi pertanian menuju agroindustri. Yang ketiga, pengembangan home industri dan ekonomi kreatif. 4. Reformasi kelembagaan dan penguatan digital ekonomi kerakyatan. Yang kelima, akselerasi pembangunan SDM baik IPTEK maupun IMTAK. Baik, dalam hal ini kami akan coba menyampaikan visi misi untuk 6 tahun pemerintahan ke depan yang akan kami laksanakan. Adapun yang menjadi visi kami adalah mewujudkan tatanan nagari Nanggalo yang unggul, dinamis, agamais, dan amanah menuju masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan sumber daya manusia. Untuk mencapai visi ini, tentunya kami mempunyai misi. Adapun misi kami adalah 1. Menyelenggarakan pemerintahan nagari yang amanah, profesional, akuntabel, transparan, dan berkualitas agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat nagari yang memiliki kompetensi pada keterampilan, pengetahuan, sikap, serta sehat jasmani dan rohani. 3. Peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam membentuk akhlakul karimah. 4. Melaksanakan pembangunan yang terarah melalui perencanaan pembangunan. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mendukung misi ini, kami mempunyai beberapa program yang akan kami laksanakan untuk 6 tahun ke depan. Yang pertama adalah
pelatihan wali nagari, perangkat nagari, dan bamus nagari. 2. Membuat sistem pelayanan terpadu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Membentuk pusat kesejahteraan sosial atau puskesos. 4. Percepatan penyediaan air bersih melalui kemampuan keuangan nagari maupun melalui program pemerintah. 5. Membuat balai latihan kerja nagari yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat nagari. 6. Membuat sanggar seni budaya milik nagari sebagai upaya pelestarian adat istiadat di Nagari Nanggalo. 7. Peningkatan pembangunan saluran drainase di Nagari Nanggalo. 8. Pemanfaatan pengelolaan sampah berbasis daur ulang. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat nagari. 10. Pengembangan jalan usaha tani yang bertujuan mempermudah akses bagi petani. 11. Pembangunan dan pengembangan wisata Batang Torusan. 12. Pelatihan teknologi tepat guna yang bermanfaat. 13. Goro bersama pada minggu pertama awal bulan sebagai upaya kembali kepada semangat gotong royong. 14. Pemberdayaan kader nagari. 15. Festival obor keliling sebagai agenda tahunan di Nagari Nanggalo yang akan bersama dengan pemuda dan pemudi nagari. Jadi demikianlah pencapaian visi, misi serta program yang akan coba kami laksanakan. Tentunya program ini juga akan kami laksanakan sesuai dengan program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang tentunya menyesuaikan nantinya. Ini tentu dituangkan dalam misi. Pertama, misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berbasis aplikasi dalam kurung elektronik. Karena elektronik aplikasi ini tidak akan harus pada saat ini harus segera kita laksanakan sebagai transparan, sebagai kualitas pelayanan dari masyarakat, seluruh masyarakat baik di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto 11 Torusan maupun Kabupaten Selatan ataupun perantau Jakarta ataupun dimanapun berada bisa mengakses apa-apa yang ada di Nagari Nanggalo, apa-apa yang kita telah perbuat, dan apa-apa saja yang ada perkembangan di Nagari Nanggalo nantinya. Itu di target pertama. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalisasikan produk unggulan nagari. Karena Nagari Nanggalo adalah penyangga dari pariwisata Mande, makanya produk unggulan Nagari Nanggalo mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tampilkan di pintu gerbang kawasan pariwisata Mande. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam segala lini kegiatan. Artinya seluruh keputusan, seluruh kebijakan nantinya akan kita bawa berembuk dan bermusyawarah di tiap lini komponen masyarakat, baik itu lini mama, alim ulama, cari pandai, dan budokan doa serta majelis salim di semua lini kegiatan kita. Yang kelima, meningkatkan penerapan kehidupan yang berbudaya, beradat, guna terwujudnya masyarakat yang religius berlandaskan prinsip adat pasidi sarak pasidi kita buang. Misi ini dituangkan dalam Bapak-bapak hadirin saya muliakan, pada kesempatan ini yang berbahagia ini berkenan saya untuk menyampaikan visi dan misi calon wali Nagari Nanggalo periode 2021-2027. Adapun visi dan misi mewujudkan masyarakat Nagari Nanggalo yang tentram, makmur, berkeadilan dan sejahtera. Visi ini saya wujudkan dalam misi yaitu 1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Nanggalo pada periode yang lalu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari Nanggalo. 2. Memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi SDM-nya, SDA-nya, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 3.
menciptakan kondisi masyarakat Nagari Nanggalo yang tentram, aman, tertib, rukun dalam kehidupan masyarakat dengan berpegang pada prinsip yaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, 2. ringan sama jijik, berat sama dipikul, 4. optimalisasikan penyelenggaraan pemerintah negari yang meliputi pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat, dan benar. 2. Penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel. 3. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong dari masyarakat. Mengakhiri paparan misi saya ini, perkenan saya mengutip filosofi dari Kisah Jadwantoro, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun, dan di belakang diberikan dorongan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon doa restu, dukungan dan seluruh-seluruhnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin khususnya dan masyarakat Nagari Nanggalo. Apabila saya diberikan kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintah Nagari Nanggalo, insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab. Demikianlah kepada misi saya singkat ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Menyampaikan visi dan misi di Nagari Nanggalo periode 2021-2027. Perkenalkan, nama saya Dodi Flasgo Natano. Kalau di dalam nama ya bantu nama orang Inggris Pak. Tapi sebenarnya nama orang kampung. Natano itu adalah Nanggalo Tanjung, negeri orang tua. Dari penjabaran visi dan misi yang sudah saya sampaikan kepada panitia, bahwasanya visi dari paslon nomor 5 mewujudkan masyarakat yang berkualitas, agamais, dan berdaya guna. Kebetulan karena saya mendapat nomor urut 5, saya akan rampungkan misi saya menjadi 5 juga. Kalau di dalam draft itu ada 11 misi, saya akan rampungkan menjadi 5. Yang pertama, ketika saya insya Allah nanti duduk, saya dalam 1 tahun pertama akan membuat konsep perencanaan Nagari Nanggalo, baik dalam data juga dalam batas-batas geografis lokasi Nagari Nanggalo. Karena sampai sekarang kita banyak yang belum tahu batas-batas Nagari Nanggalo itu dari mana sampai mana sampai mana, dan berapa total jumlah penduduk di Nagari Nanggalo. Kurang lebih kalau nggak salah sekitar 4.000-an ya Pak Uli, 4.000-an. Itu kita harus dudukkan data tersebut dalam sebuah sensus kembali, sehingga kita bisa menentukan masyarakat mana yang akan mendapat bantuan, baik bantuan dari program kenegarian, baik bantuan dari kementerian. Yang kedua, insya Allah nanti kalau saya duduk menjadi Wali Nagari Nanggalo, saya akan membuka semua akses-akses jalan yang selama ini tertinggal, yang selama ini terpotong, akan saya lakukan, menyambung kembali, menghidupkan kembali, seperti jalan yang ada di seberang, di daerah seberang sana itu ada jalan yang sudah tertinggal dari zaman-zaman kakek-kakek saya dulu. Di Simpang 3 pun jalan sudah tertinggal, dan itu akan dihidupkan kembali. Kita akan bicara dari tingkat kecamatan, dan kita akan bicara sampai tingkat ke kabupaten dengan Pak Bupati. Dengan air bersih, seperti yang disampaikan tadi pada paslon nomor 3, air bersih. Karena program Pansimas belum masuk di kecamatan, di Nagari Nanggalo belum masuk program Pansimas. Kita tinggal minta kepada para senior, kebetulan ada Cik PDN, kita tinggal minta secara diskusi apa kira-kira AI atau daerah yang bisa disalurkan, didistribusikan dengan membuat bak induk dan disuplaikan kepada bak
anak baru di konsumen. Masih banyak yang kita tidak mau peduli terhadap lingkungan air bersih. Untuk itu kita akan memberdayakan apa yang ada di dalam kenegarian kita. Di belakang tuh ada raya yang sangat banyak air. Kalau kita lakukan pendulingan dengan sistem akuarium, kenapa Pak dan Ibu tahu nggak akuarium? Akuarium itu kalau dimasukkan aja di transfer balik ke tinjang balik ke tinjang itu disaring kok yang bersih itulah yang akan diangkat baru kita distribusikan kepada masyarakat. Itu teknisnya bengkong model itu. Yang kelima, kita akan menghidupkan seni, budaya, olahraga, kepemudaan secara bersama-sama. Mungkin itu visi dan misi yang bisa aku sampaikan. Besok tanggal 8 Juni jangan sampai masyarakat Nagari Nanggalo tidak mencoblos. Datang ke TPS untuk menentukan pilihan kita siapa yang nanti akan menjadi pemimpin. Saya pribadi mengingatkan, kalau besok bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke TPS, coblos telinga saya sehingga saya bisa mendengar apa keluhan masyarakat saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sesuai dengan durasi dan arahan pemerintah. Tadi sudah beberkan pertanyaan dari saya. Ada dua pertanyaan bersama. Pertama, bagaimana kiat Bapak seorang wali negara yang percaya untuk mendorong terciptanya nagari bersih narkoba, jadi istilahnya nagari bersinar, karena narkoba ini kami kemarin rapat dengan BNNP itu se-Indonesia nantinya mungkin ada bentuk kebijakan, dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan perdagangan. Dari anggaran yang disediakan itu nantinya silakan disusun dalam bentuk kegiatan bagaimana generasi muda dan seluruh masyarakat yang ada itu bisa mengatakan menolak narkoba. Apa kiatnya? Yang kedua, silakan Bapak perhatikan pagi-pagi kalau nggak salah lewat kantor camat sedikit atau sebelumnya ada di Simpang, dan ini kendala beberapa dari di Terusan pasar dadakan yang membuat macet, bisa saja terjadi korban lalu lintas. Terima kasih. Baik, saya dari calon nomor 1 akan mencoba menjawab pertanyaan tentang bebas narkoba tadi, Pak. Mungkin kita akan mencobanya menjawab dengan mewujudkan misi saya tadi, yaitu yang poin 5 tentang akselerasi pembangunan SDM baik iptek maupun IPTAK. Jadi untuk iptek itu kita harus memperhatikan generasi yang putus sekolah, bagaimana nanti dari anggaran negara kita bisa memberikan beasiswa kurang mampunya kepada anak-anak kita yang mempunyai kecerdasan intelektualnya untuk bisa lanjut sekolah, karena ini menjadi tanggung jawab negara juga. Kemudian untuk IPTAK-nya, bagaimana kita bisa membangun rumah tahfiz di negara Nanggalo. Nanti juga kita mencoba membuat melalui bagus, nanti ada majelis ulama nagari, majelis ulama nagari ini nanti dari sana kita mencoba untuk mendidik mental spiritual dari generasi kita, bagaimana
akan kita lakukan dengan revolusi mental terhadap generasi-generasi kita yang akan tumbuh. Kemudian menjawab pertanyaan untuk masalah pasar, Pak. Mungkin ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kan bagus pemerintah negeri nanti apabila amanah ini dapat dipercayakan kepada saya secara pribadi akan mencoba membahas ini dan memediasi seluruh minyak mama untuk memusyawarahkan permasalahan pasar sampai masalah ini tuntas hendaknya itu. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang untuk masalah narkoba di Manado. Jadi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan negara dalam hal ini, tentunya akan kita implementasikan dalam kegiatan-kegiatan, terutama tentang sosialisasi bahaya dampak narkoba. Itu akan kita perbanyak kegiatan-kegiatan sosialisasinya kepada pemuda-pemuda, pemudi atau tokoh-tokoh masyarakat, atau semua unsur yang lain-lain. Yang kedua, peningkatan sarana prasarana olahraga sebagai bentuk kegiatan lain, mungkin dengan fokus ke olahraga, masyarakat itu dapat menghilangkan stigma-stigma atau pikiran negatif yang tertanam dalam dirinya dan juga bisa menyehatkan masyarakat. Untuk kegiatan selanjutnya itu tertuang dalam program kerja kami, yaitu kami akan membentuk balai latihan kerja berdasarkan kompetensi kerja, terutama untuk sasarannya adalah pemuda-pemuda. Jadi ketika ada balai latihan kerja ini, para pemuda atau masyarakat dapat fokus melaksanakan kegiatan yang positif, yang sesuai bidangnya, jadi dapat menghilangkan atau menghindari yang namanya narkoba tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, terutama untuk giat pasar pagi atau pasar dadakan, dalam hal ini jika kami calon nomor 2 diamanahkan untuk memimpin Nagari Nanggalo, tentunya kami akan mencoba melakukan pendekatan secara intensif melalui mediasi, mencoba untuk mensosialisasikan kepada pedagang-pedagang yang ada di sana agar dampak dari kerumunan yang akan ditimbulkan tentunya bisa membahayakan bagi masyarakat lainnya yang melakukan aktivitas lewat di sana. Setelah adanya koordinasi dan sosialisasi, tentunya kami juga tetap melakukan koordinasi ke atas, terutama ke kecamatan dan juga ke pihak kabupaten mengenai langkah-langkah penanganan secara baik dan juga tidak menimbulkan konflik. Milik nagari kah, milik kecamatan kah, atau pengelolaan dari Kepemda atau Pemda kah? Jadi komunikasi ini akan coba kita bangun untuk. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Irwan Pol. Pertama adalah dia untuk mendorong Nagari bersinar bersih dari narkoba. Sebenarnya Pak, Nanggalo ini tidak terlalu amat sangat narkobanya. Kalau saya perhatikan, ya artinya dari 100% itu paling-paling 30% lah kira-kira yang mungkin arahnya ke sana. Makanya yang terkena narkoba ini kemungkinan mungkin banyak diantaranya generasi muda kita. Generasi muda pada umumnya yang kena narkoba ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu pengangguran, putus sekolah, dan ada
semacam ego. Aku yang hebat. Cara penanggulangannya adalah cara pendekatan. Satu dengan pendekatan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi generasi muda yang positif. Di Nagari ada dana pemberdayaan. Kalau tidak salah kami pelajari itu ada dana pemberdayaan. Mungkin akan beda dengan kelurahan. Yo Pak, dapat. Tapi di Nagari diberi kewenangan untuk itu. Sehingga dana pelatihan itu kita khususkan untuk penanggulangan narkoba, sehingga Nagalo itu bersih dari narkoba. Dan yang kedua, pendekatan secara agama. Pendekatan agama artinya memberikan ke usia-usia dini, meningkatkan kualitas TPA dan TPSA kita, sehingga anak-anak yang tumbuh dan tamat dari TPA TPSA itu sudah menjiwai nilai-nilai agama bahwa narkoba itu berbahaya. Yang ketiga, kita pendekatan secara kekeluargaan. Artinya kami mama, ketua pemuda, dan beberapa unsur lainnya yang ada komponen-komponen di Nagari. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita berharap di masa yang akan datang narkoba itu akan kurang. Kalau saya perhatikan, narkoba itu di Nagari itu kemungkinan tidak akan habis, tetapi akan berkurang secara signifikan kalau seandainya ada semacam terobosan-terobosan baru di bidang pelatihan-pelatihan, wirausaha dan segala macam. Peran serta ini mama dalam hal ini sangat penting, dan peran serta alim ulama jadi pandai juga sangat penting. Makanya kalau kami dipercaya dan diberi amanah oleh masyarakat Nagari Nenggalo, ini tugas pokok yang sangat penting yang perlu penanganan khusus terhadap narkoba di Nagari Nenggalo. Yang kedua, masalah pasar pagi, Pak. Kalau di tempat lain namanya pasar kaget. Kalau di situ pasar pagi tidak ada bolong, karena yang baru jualan 2 ibu ambo di situ, Pak. Ini sangat sensitif, ya sangat sensitif karena persoalan parit, persoalan karajo bagi ibu awak, persoalan makan. Cuman kami lihat seperti di Kota Padang itu di Parak Lawe, Uluaye, itu mulanya pasar kaget hanya 3 orang Toki Lawu tagak di simpang Jalan Pusara itu. Ternyata sekarang sudah menjadi pasar tradisional, dan itu pun tidak bisa Kota Padang mengatasi sampai saat sekarang. Itu bukan pasar, tetapi dia menjadi pasar tradisional. Pendekatan yang kita akan lakukan, kita coba mengecekkan ibu awak apa bisa itu pindah dari itu, karena memang dalam sisi lain membahayakan bagi masyarakat, karena memang di pinggir jalan benar. Tapi bukan di simpang Ampek saja, Pak, itu di Batu Apado di Suramandi, dan itu mungkin bagi itu para wali Nagari, para mama itu jadi persoalan juga, PR yang tersendiri, seperti lebih bahayanya di Dukuan. Kalau di simpang Ampek Amboraso agak kecil kemungkinan kalau itu digeser ke belakang. Cuma tampek-tampek yang seperti itu di Pasar Tausan sangat juga tidak layak, karena tadi aku pernah berbicara dengan mantan bupati, Pak. Terima kasih yang dari Bapak Pom. Di pertanyaan pertama, bagaimana Nagari bebas dari narkoba? Kita nantinya kita sebagai percayakan yang manakah sebagai wali Nagari dan Nenggalo,
saya akan mencoba pendekatan kepada alim ulama, jadi pada tokoh masyarakat dan pemuda. Bagaimana cara kita untuk mengajak generasi muda kita ini tentang pemahaman agama. Kita lakukan itu di remaja, masjid, dan musala secara begitu. Selanjutnya kita lakukan kegiatan-kegiatan pemuda, yaitu kegiatan olahraga, kegiatan kesenian tradisional, dan lain-lainnya, agar generasi muda kita ini jangan banyak melamun, duduk berkumpul dengan teman-teman yang lain, supaya kita arahkan mereka-mereka itu untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Bagaimana dia itu tidak terpengaruh dengan kawan-kawan atau dari daerah lainnya. Yang keduanya, yang ketiganya kita itu berlaku ini mama, ada ulama dan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada generasi muda kita dan anak-anak kita dan kepada keluarga, khususnya untuk membina anak-anak di rumah. Dari jam 6 sampai jam 9 itu anak-anak harus berada di rumah untuk belajar di rumah dan dikontrol anak-anak kita jalan kemana, melakukan sosialisasi kepada kepala keluarga dan dilibatkan kepada pemuda negari untuk melakukan kegiatan ini. Yang keduanya, bagaimana cara pasar memperdayakan, yaitu satu simpang 4 Nanggalo, itu pasar kaget. Kita lakukan yaitu pendekatan kepada pedagang. Bagaimana pedagang ini bisa pindah lagi ke pasar Tarusan, supaya pasar ini ramai. Sekarang pasar Tarusan setiap Selasa itu banyak pedagang daripada pembeli. Saya survei lapangan pasar itu kita berdiri dua los, nampak terus pedagang beli, pedagang banyak daripada pembeli kurang, karena ada pasar banyak, pasar Duku, Jire, dan pasar 44, dan pasar Seketalang, dan pasar Kapur. Biasanya orang itu belanja terus ke pasar Tarusan. Jadi pasar Tarusan dari jam pagi dulunya sampai jam 6 sore baru tutup para pedagang. Sekarang tidak lagi, jam 1 udah mulai ditutup menutup barang-barang dagangannya. Jadi nanti lakukan pendekatan para pedagang atau orang-orang yang jual ikan supaya dia itu bisa membawa dagangannya ke pasar Tarusan. Jadi narkoba, kalau menurut saya secara singkat, kita harus cepat membuat sebuah program yang mana program tersebut dalam bentuk penyuluhan terhadap sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Karena narkoba sekarang dipakai oleh para usia yang lebih tua dan anak-anak kita itu belum tahu. Jadi kalau kita masuk ke sekolah-sekolah, ke MTS atau ke SD atau ke SMP yang ada di negara kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan kecamatan, dengan kabupaten untuk masuk membuat sebuah program dan bahayanya sebuah narkoba dan mengetahui jenis-jenis narkoba terhadap anak-anak itu di sekolah. Dibuat program tersebut sehingga anak-anak kita tuh tahu, oh ini narkoba, kalau dipakai bahayanya menderiko, kalau menderiko gitu. Terhadap pemakai yang sekarang itu mungkin kita sudah sepaham semua, karena kita akan melakukan pendekatan secara emosional. Kita akan berikan sebuah kegiatan, karena dalam salah satu misi saya ada sebuah produk yang namanya berselancar. Berselancar itu bukan kita menggunakan surfing terus pakai di laut, bukan, tapi berselancar dengan membebaskan wifi gratis di kampung kita, di negara kita, dengan menggunakan menara Triangel nanti. Nah, dalam satu kampung,
dalam satu kampung itu ada satu menara, satu kampung ada satu menara. Kalau kita sudah melakukan penyuluhan ke bawah tentang bahayanya narkoba terhadap anak-anak kita di sekolah-sekolah, setelah itu kita berikan kegiatan, kita berikan kesibukan kepada si pemakai itu dengan membuat sebuah website, membuat kesibukan, membuat sebuah desain, membuat sebuah RAB, membuat sebuah program yang kita fasilitasi di dalam kantor wali negara kita itu dengan komputer yang lengkap, printer yang bagus, dan alat-alat desainer yang bagus, sehingga kita ajar secara profesional. Kita bisa, mereka punya kemampuan karena mereka tidak disentuh, karena apa namanya, kalau seorang narkoba itu udah rusak gitu. Dan saya lagi malam tuh kok baunya kurang enak. Kalau malam-malam itu memang saya lihat salurannya itu memang udah tebal sampahnya itu sudah sangat tidak sehat lagi. Nah, jadi kalau nanti insya Allah saya duduk, kita perbaiki pelan-pelan dulu. Mana yang nampak buruk itu yang diganti dulu. Karena kalau kita langsung masuk kepada titik sasaran daripada pasar, mungkin masyarakat pasar belum siap. Jadi kita lakukan penyuluhan dan kita benahi saluran-saluran buangan-buangan sampah pedagang-pedagang kita, dan kita pun minta kerjasama kepada kecamatan dan kepada kabupaten untuk meletakkan sampah truk di titik yang nanti kita akan sepakati, sehingga ketika kita sepakati sebagai pemimpin, bersihkan sama-sama itu, kumpulkan di situ angkat. Jadi yang harus kita bina itu adalah dari bawah itu. Pelan-pelan kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat pasar koma menjadi model koma, dibersihkan dulu. Salurannya kita buka, karena kalau udah hujan itu tergenang, becek, sangat becek sekali pasar Darussalam. Nah, terhadap pasar yang ada di Simpang 4 itu, ini saya pribadi belum tahu nih Pak, apa ada peraturan dari Bupati atau peraturan dari kecamatan, apakah gang-gang jalan lingkung kabupaten dari dana AK bisa ditempatkan sebagai pasar? Itu saya yang belum tahu. Kalau memang jalan-jalan APBD dari dana DAK itu tidak boleh digunakan pasar, kabupaten berhak memberikan surat peraturan, dan itu diserahkan ke camat, diserahkan ke wali negari, dan kita akan bicara bahwa saat ini jalan ini kan berarti kalau jalan Simpang 4 itu kan jalan kabupaten, jalan depan ini adalah jalan provinsi APBD. Nah, kalau sudah ditentukan jalan itu tidak digunakan, tidak bisa dipakai untuk sarana jual beli, putuskan dari peraturan bupati nomor berapa, putuskan, sampaikan ke camat sampaikan ke kami di wali negari. Kami akan undang mini mama, ahli ulama, atau ada bundokan pemuda, kita akan bicarakan ini bersama-sama. Tidak ada karuan tak bisa dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, kami dari TV Jera Tarusan ingin menanya Tua, karena berdasarkan undangan ya. Iya. Kegiatan kita kini kok baru apa Tua? Baik, jadi pada hari ini adalah hari ketiga kampanye. Tadi salah satu mata rantai kegiatan adalah penyampaian visi dan misi dari kandidat calon wali nagari Nanggalo. Jadi hari ini calon wali nagari itu ada 5 dengan nomor urut. Nomor 1 adalah Ludratul Amin, nomor urut 2 adalah Ade Rizani Putra SH, nomor 3 adalah Iswendi, nomor urut 4 adalah Hendrayani SE, kemudian nomor urut 5 Dodi Plasgo Natano. Dan sistem kita pada hari ini, karena di pemerintahan menyatakan Tarusan itu adalah zona merah, oleh karena itu kita melakukan kegiatan ini dengan melakukan protokol kesehatan. Para undangan kami undang harus mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak dibenarkan masuk. Itu kesepakatan dari kandidat bersama Panwas, bersama Bamus, seterusnya wali nagari, PJ kita, dan kami panitia. Yang jadi finalisnya siapa Pak? Ini bertanya.
Siapa? Panelis kita membawa dari Painan atau dari kabupaten 2 orang. Jadi yang pertama dari Kesbang Pol yang Pak Edi. Kemudian ada dari DPMKB. Ya, dari DPMKB kebetulan tidak bisa menghadiri. Kemudian dihadiri oleh pemerintah kecamatan, yaitunya kasih kepemerintahan atau juga ketua panitia kecamatan Koto 11 Terusan Pak Legi. Kemudian undangan kita ada Bamus, kemudian dengan jajarannya, Panwas dengan jajarannya, seterusnya Nini Mama perwakilan dari setiap nagari, kemudian dari Pemuda, Alim Ulama, Bundo Kanduang. Seterusnya para pendukung dari kandidat itu hanya kita perbolehkan mengundang 2 orang. Tata caranya dia tidak boleh mengadakan yel-yel, tidak dibolehkan. Kemudian kita menyusun, pertama kandidat menyampaikan visi dan misi. Setelah itu dilakukan oleh panelis untuk melakukan koreksi dan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya kandidat melakukan jawaban. Semua itu terkoordinir satu pintu. Oke. Baik Pak. Ya. Ada pertanyaan satu lagi Pak, kabar-kabar angin. Ya, Bahwasanya ada nih saat kandidat melaksanakan pencalonan, ya, ada permintaan dana 5 juta, kabar angin nih Pak. ya. Nah, gimana tanggapannya Pak? Baik, kita sebetulnya informasi itu bukan kabar angin lagi, karena di Perbuk kita dibolehkan melakukan sumbangan yang tidak mengikat. Karena pelaksanaan Pirwana ini dana dari Pemda Pesisir Selatan tidak ada. Yang ada hanya dari dana dari Nagari. Dana Nagari itu berjumlah 23 juta. Itu hanya untuk membayar semuanya honor. Tidak ada untuk biaya persiapan mulai dari kertas, ATK dan lain sebagainya. Berdasarkan RAB panitia, rencana anggaran belanja panitia, kami usulkan melalui Bamus bersama Panwas. Panwas juga mengusulkan. Maka dari semua usulan kami ternyata diterima. Terima oleh Bamus. Diterima oleh Bamus dan dirapatkan bersama kandidat. Dengan kandidat gimana Pak? Kandidat pertamanya menginventaris semua kegiatan itu dan menseleksi dana-dana yang kami ajukan. Berarti menerima. Kesimpulannya dia menerima. Karena memang semua yang kami adakan itulah dana real. Dan kami akan mempertanggungjawabkan semua dana yang kami pungut melalui Bamus nanti. Dan kandidat sudah setuju dengan apa yang dirapatkan pada tanggal 10 bulan 5 itu. Oh, berarti secara klarifikasinya memang dana ini memang tidak ada di kabupaten ataupun dari Nagari, cuma 20 jutaan yang seperti 23 juta. 23 juta ya. Ya. Nah, kalau itu berarti isu-isu yang disampaikan masyarakat kok Bang itu tanggapan itu? Saya menanggapi positif. Karena barangkali masyarakat membandingkan. Karena di Tarusan, Kecamatan Koto 11 Tarusan ada 6 nagari yang melakukan Pirwana. Sementara di nagari-nagari lain dia memungut hanya 2 juta. Iya. Bervariasi. Namun kannya memungut juga. Kita di sini kan tidak ada mungut. Jadi variasi itu tergantung situasioner. Karena nagari kita ini memang wali nagari adalah wali nagari kecamatan. Kemudian kandidat kita kandidat milenial semua, tenaga muda, dan dia menyatakan kami siap berpartisipasi untuk nagari kami. Oh, berarti tidak ada permasalahan nama kandidat, cuman masyarakat dan kurang memahami ya. Jadi begini, setelah selesai kami menerima uang dari kandidat, tidak ada tidak ada sanggahan, maka timbul pertanyaan dari masyarakat, kenapa di Nanggalo bisa seperti itu? Sedangkan di tempat lain kecil semua. Saya menjawab sebagai panitia, silakan tanyakan saja kepada kandidat.
Karena bukan kami yang meminta sebanyak itu, tapi kami mengajukan anggaran, dan anggaran itu logis. Nah, jadi ada yang mengatakan panitia itu pungli. Kalau pungli saya rasa tidak sesuai dengan motonya, karena pungli itu paksaan, pungutan liar namanya. Kita tidak memungut secara liar, kita bermusyawarah ini anggaran real dan bagaimana kesepakatan dari kandidat. Kalau seandainya ini ada yang diantara dana kami ini yang tidak relevan, tolong dipotong. Oke, makasih Pak. Ya. Mari, Dok.